papa saya bilang, kalau kamu bisa punya anak, papa akan ke gereja. Waktu itu umur saya sudah menginjak 34 tahun dan suami saya 36 tahun, maka sebelum nikah itu kita memutuskan untuk cek kesehatan agar kalau kita tahu ada kendala apa, kita bisa mengobati dulu. Setelah kami cek di lab, hasilnya kurang baik, hasil Yuli kurang baik juga, hasil saya juga kurang baik. Kami memang bergumul bagaimana ya nanti suatu hari kalau kami ini tidak punyai anak. Oktober 2014 kita memutuskan untuk menikah. Dan setelah papa saya bilang, kalau kamu bisa punya anak, papa akan ke gereja. Papa saya dulu adalah seorang paranormal yang bisa meramal, bisa menyembuhkan orang sakit, dan papa saya bisa meramal karena keturunan dari kakeknya. Waktu itu Pak Yusuf menawarkan kepada semua pasangan yang memiliki masalah untuk punya anak. Dan kebetulan waktu kita pelayanan asisten pernikahan, Pak Yusuf jadi pendetanya, kita minta secara pribadi waktu itu. Terus didoain sama Pak Yusuf bulan November. Kita berjanji kalau kita sampai diberi keturunan, anak itu akan kita serahkan ke Tuhan. Bulan 12, saya positif hamil. Jadi November saya didoain, bulan 12 itu saya sudah positif hamil. Awal yang paling kami rasakan, Papa mulai mau membuang semua patung-patung yang ada di rumah. 26 Agustus 2021, pagi-pagi jam 6.30, tiba-tiba telepon saya bunyi. Dan mama saya, terdengar suara mama saya menangis. Hati saya udah gak enak waktu itu. Saya udah mikir ada apa ini. Dan benar mama bilang, Yul, papa di kamar mandi, kondisinya sudah koma. Dan waktu itu saya cuma bisa menangis, saya manggil Tony untuk cepat-cepat ke rumah papa, untuk nyusul papa. Akhirnya Tony bawa papa dan mama ke rumah sakit Nathos. Dan saya dari rumah langsung nyusul karena saya harus telepon Cece dulu yang di Amerika. Saya sempat telepon Pak Sam juga waktu itu untuk minta didoain. Setelah saya sampai rumah sakit, saya lihat kondisi papa itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Saya nangis dan Tony waktu itu bilang, ayo kita doa. Saya bilang, papa sudah meninggal kok. Iya, kita doa, kita punya iman. Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Waktu itu saya cuman bisa nangis lihat papa. Dan setelah kami berdoa, saya dengar suara papa sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Dan saya merasakan damai sejahtera dan sukacita sekali waktu itu. Padahal kondisi saya waktu itu sedang nangis. Saya yakin itu suara Roh Kudus. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita jangan putus-putus untuk terus menginjili. Setiap waktu yang kita punya, kita pakai untuk menginjili mereka. Dan disediakan waktu juga dengan sengaja untuk bertemu dengan mereka untuk menginjili. Karena butuh waktu untuk menginjili mereka itu benar-benar percaya dan terima Tuhan Yesus. Setelah mereka terima pun, kita masih harus follow up dia. Harus menuntun supaya nggak salah pengertian. Nah, kalau kita sudah berusaha maksimal, orang yang kita kasih itu pergi, kita nggak akan menyesal, tapi kita akan bersuka cita. Karena orang yang kita kasihi sudah di surga bersama Tuhan.
Setelah papa meninggal, saya sempat mengunggah foto sama video papa waktu papa dibaptis. Dan ternyata waktu salah satu kerabat saya melihat foto itu, video itu, dia menunjukkan ke orang tuanya dan papanya yang puluhan tahun ini diajak untuk dia dibaptis tidak mau. Saat itu tiba-tiba papanya bilang, "Iya, papa mau dibaptis." Saya bersyukur karena video papa saya menjadi berkat untuk orang lain. Percayalah, saat satu orang bertobat dalam keluarga, seisi rumahnya akan diselamatkan. Terima kasih. God bless you.